Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan membahas mengenai apa yang terjadi pada manusia setelah dunia kiamat. Setelah dunia hancur dan semua yang bernyawa dimatikan, maka yang akan terjadi pada manusia adalah dibangkitkan dari kuburnya. Sebagai orang yang beriman, umat Islam wajib meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan manusia dari alam kubur merupakan fase kehidupan akhirat setelah terjadinya kiamat kubro yang ditandai dengan hancurnya seluruh alam semesta. Peristiwa ini terjadi tepatnya setelah sangkakala ditiup untuk kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Seperti kutip dalam buku Jalan Kehadirat Allah karya Syamsul Rijal Hamid. Lantas apa yang terjadi pada manusia setelah dunia hancur di hari kiamat? Berikut penjelasannya. Peristiwa yang terjadi pada manusia setelah dunia hancur dilansir dari buku Pesona Surah Yasin karya Dr. Handes M. Syahid dan M. Human. Setelah terjadinya kiamat kubro, manusia akan melalui fase kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Selanjutnya mereka akan digiring ke padang mahsyar, lalu siap-siap manusia akan menghadapi perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala amal perbuatannya. Tentang adanya hari kebangkitan manusia atau Yaumul Ba'ats, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 51 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun wa ya wailana man basana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa syahada wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun fal yawma la tu'lamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, yang artinya sangkakala pun ditiup yang kedua kalinya untuk membangkitkan orang-orang dari kubur, dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah yang maha pengasih dan benarlah para rasulnya. Terikan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Kami tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat lain dijelaskan Allah SWT akan menghisap seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Dia berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104 yang artinya siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan sangat menyeramkan. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan, ayat tersebut menjelaskan Allah SWT memaparkan keadaan orang yang bahagia dan beruntung serta orang-orang yang celaka dan sengsara. Maka barang siapa yang timbangan amal-amal kebajikannya lebih unggul dan lebih berat dari amal-amal buruknya, meskipun hanya terpaut dengan satu amal baik, mereka itulah orang yang beruntung mendapatkan apa yang diinginkan dan dicari. Mereka selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tulis tafsir tersebut. Keadaan manusia di hari kebangkitan. Hari kebangkitan manusia kelak akan menjadi fase yang sangat melelahkan. Dalam sumber yang sama dikisahkan pada saat hari kebangkitan seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman akan dihimpun di padang mahsyar. Mereka dikumpulkan dalam kondisi berdesakan sehingga kedua betis kanan dan kirinya tertaut rapat. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, dan bertaut betis kiri dan betis kanan, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 29-20.
Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat dari Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas. Ayat tersebut menerangkan akhir kehidupan di dunia dan awal kehidupan di akhirat. Betis kiri dan kanan yang dimaksud pada ayat tersebut yaitu rapatnya kedua betis seseorang saat dikafankan di hari terakhir kehidupannya serta saat terhimpitan di padang mahsyar. Keadaan manusia saat dikumpulkan di padang mahsyar sangat beragam, bergantung pada tingkat keimanan dan amal soleh mereka selama hidup di dunia. Manusia dikumpulkan seperti saat pertama kali mereka diciptakan, yaitu tanpa selembar kain yang menempel di badan, tanpa alas kaki dan tidak berkhitan. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut: manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak bersunat. Hadis riwayat Muslim. Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan bercampur baur dan saling melihat aurat satu sama lainnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, urusan mereka pada hari itu jauh lebih besar daripada keinginan untuk saling melihat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keadaan umat manusia juga akan terbagi menjadi 3 kelompok saat digiring ke padang mahsyar. Hal ini diterangkan dalam hadis yang dinukil dari buku Pintar Hari Akhir karya Abdul Muhsin Al-Mutairi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kelak manusia akan dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, orang-orang yang dipenuhi rasa harap dan takut. Yang kedua, 2 orang menunggangi 1 ekor unta. 3 orang menunggangi 1 ekor unta. 4 orang menunggangi 1 ekor unta. Dan 10 orang menunggangi 1 unta. Yang ketiga, dan sisanya akan dikumpulkan api yang akan terus menyertai mereka di setiap siang, malam, pagi, dan sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah yang terjadi pada manusia setelah dunia hancur di hari kiamat. Semoga dengan mengetahui gambaran peristiwa di hari kebangkitan, umat muslim dapat senantiasa selalu mengingat adanya hari akhir dan menambah Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.